1, 2, 3, come on. Kick. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga pagi ini masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat terus ya dalam belajar ya. Semoga pandemi ini cepat selesai ya, biar kita bisa berkumpul kembali ke sekolah. Oke, hari ini kita lanjut materi IPA kita ya. Silakan buka buku kamu halaman 95 ya, buka buku kamu halaman 95. Hari ini kita belajar tentang cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Umumnya kemarin kita udah belajar tentang ini. Kalian sudah tahu tentang pelestarian hewan dan lingkungan ini. Ada ex situ, ada in situ. Itu adalah tempat konservasi untuk hewan dan tumbuhan yang dilindungi oleh pemerintah. Ya. Nah, untuk hari ini ya, kita sekedar mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin ya, dimana upaya yang dilakukan untuk pelestarian hewan dan tumbuhan ini adalah untuk menjaga agar tumbuhan dan hewan yang dilindungi ini tidak punah, atau hewan-hewan yang hampir punah itu bisa digenerasikan kembali atau dikembangbiakan kembali biar tetap ada ya, dan kita mengenal mereka, spesies mereka tetap ada, dan kita tahu oh ternyata ini hewannya, oh ini tumbuhannya ya. Ini tidak hanya berkembang di Indonesia ya, tentang pelestarian seperti ini, sampai di dunia pun tetap melakukan hal ini. Kenapa? Di seluruh belahan dunia juga punya konservasi atau tempat pelestarian ini, agar hewan dan tumbuhan yang khas dari suatu tempat itu tetap terjaga, tetap ada. Sehingga ketika kita berkunjung ya ke luar negeri, kita bisa lihat oh ternyata hewannya ini ya. Jika di luar negeri pun ataupun dunia tidak ada melakukan konservasi seperti ini, maka tidak ada jadi maskot ataupun tidak ada jadi yang istimewa dari negara itu ya, kalau tidak ada pelestarian seperti ini. Sama dengan Indonesia, orang bisa datang ke sini, orang-orang mancanegara ataupun domestik ya, datang ke Indonesia misalnya ke suatu tempat. Mungkin di daerah mereka, di negara mereka itu tidak ada hewan seperti itu, adanya cuma di Indonesia misalnya. Itu juga salah satu daya tarik sehingga orang bisa mempelajari, mengetahui, dan mereka menyukai. Oh ternyata hewan ini adanya cuma di Indonesia nih adanya. Jadi orang pun akhirnya tertarik, bagaimana sih bentuknya, bagaimana sih kehidupannya, bagaimana sih dia beradaptasi. Akhirnya itu menjadi suatu pertanyaan, penambahan ilmu ya bagi orang banyak. Makanya dilakukanlah pelestarian ini biar tumbuhan dan hewan itu tetap ada spesiesnya, tetap ada jenisnya, sehingga itu jadi kekayaan ya, dan bisa menciptakan keseimbangan lingkungan ya. Nah, kalau kalian lihat di buku kalian halaman 95, di sana ada sebuah tempat ya, di sana ada gambar cagar alam Krakatau ya, tempat konservasi atau pelestarian ya, untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Nah, di sana dikatakan jika manusia memanfaatkan segala sesuatunya berlebihan, hewan dan tumbuhan ini untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar, maka populasi pun akan semakin berkurang, bahkan bisa mengalami kepunahan untuk tumbuhan dan hewan, hingga keseimbangan lingkungan pun tidak akan bisa terjadi. Jika keseimbangan lingkungan tidak terjadi, maka berefek adalah
kembali ke manusia, ya. Nah, kita lihat di halaman 96, di sana ada beberapa hewan dan tumbuhan yang dilindungi di beberapa daerah, ya. Ada Sulawesi, kemudian ada Bali, Jawa, kemudian Kalimantan, Sumatera, ya. Dan kita lihat di sana berbagai pulau ataupun provinsi itu memiliki hewan dan tumbuhan yang dilindungi dan bisa membuat kita semakin membuka mata, kemudian membuka pikiran bahwa hewan ini benar-benar harus dilindungi. Ya, kita dukung pemerintahan yang melakukan upaya dalam menjaga pelestarian hewan dan tumbuhan ini serta mengeluarkan undang-undang untuk melarang perburuan liar hewan-hewan yang dilindungi, ya. Nah, untuk kamu, ya, bisa kamu lihat di halaman 96 dan 97 ini, di mana ada tumbuhan yang juga dilindungi. Di sana adalah misalnya ulin, damar, di mana ulin dimanfaatkan sekali untuk pembangunan, ya. Jika itu kita habiskan, maka tumbuhan ini tidak akan punya bibit baru, ya. Dan untuk beberapa tahun ke depan mungkin sudah tidak ada lagi, ya, jika tidak ada pelestarian. Kemudian macam-macam anggrek, ya. Kemudian ada di sana adalah tanaman bayur, kemudian jelutung, ya, kemudian tembesu. Semua itu mau tumbuhan mau hewan itu perlu dilestarikan. Karena itu dengan adanya program ataupun kawasan konservasi seperti ini tetap kita dukung, ya. Dan gunanya kamu mempelajari adalah biar kamu tahu kira-kira kalau di Kalimantan ini tempat konservasinya itu apa sih. Nah, kemudian kalau di Sumatera, Sulawesi, di Bali ada enggak? Nah, itu yang harus kamu bisa gali, bisa kamu cari biar kamu nanti tahu dan memahami. Oh, kalau misalnya aja kamu berkunjung ataupun kamu misalnya jalan-jalan ke Jawa, jangan lupa berkunjunglah ke tempat konservasi ini, ya. Tapi untuk tempat yang bisa dikunjungi, ada tempat konservasi yang tidak boleh dikunjungi, ya. Karena untuk menjaga hewan dan tumbuhan tersebut agar tidak terganggu kehadiran ataupun aktivitas kita sebagai pengunjung, ya. Ada tempat konservasi yang tidak boleh dikunjungi, ya. Hanya sebatas tempat untuk penelitian ada juga, ya. Nah, untuk lebih tahu tentang kawasan konservasi atau pelestarian ini, tugas kamu di rumah, Ibu ingin kamu mencari 5 tempat kawasan konservasi in situ ataupun ex situ, ya. Dan kamu tuliskan kira-kira di tempat konservasi tersebut hewan dan tumbuhan apa yang dilindungi, ya. Paham, ya? Misalnya kalau di Kalimantan nama tempat konservasinya apa, kemudian hewannya apa, tumbuhannya apa. Lengkap, ya, biar kamu lebih mengetahui. Siapa tahu kamu jalan-jalan dan kamu bisa berkunjung, ya. Ingat, untuk tempat yang bisa dikunjungi. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, serta jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker kalau pergi kemana-mana, ya, biar kalian tetap sehat dan kita semua terhindari dari yang namanya pandemi ini. Oke, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa. 1, 2, 3, come on!